Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Anggraini, NIM 190388201076, mahasiswa semester 5, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari artikel jurnal saya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Zuhalfiz yang telah membimbing saya dalam proses pembuatan makalah jurnal ini, dan kepada teman-teman saya yang telah membantu saya sejauh ini. Baiklah, artikel jurnal saya berjudul Evaluasi dan Penilaian Proses Pembelajaran Bahasa Indonesia, Tes dan Non-Tes, yang terdiri dari 4 subunit. Yang pertama ada abstrak, pendahuluan, hasil dan pembahasan, serta ada kesimpulan. Nah, saya akan membahas tentang abstrak dari penelitian ini. Dalam dunia pendidikan, seorang guru harus memiliki sebuah rancangan atau teknik pembelajaran yang akan dia gunakan dalam mengajar siswanya dalam satu periode atau dalam satu semester. Rancangan ini dibuat dengan tujuan dapat mencapai apa yang ingin dicapai dalam akhir proses pembelajaran. Untuk mengetahui apakah tujuannya telah tercapai, maka seorang guru harus melakukan sebuah evaluasi. Sebelum melakukan sebuah evaluasi, seorang guru terlebih dahulu harus melakukan penilaian. Penilaian tersebut dilakukan kepada siswa untuk melihat apakah tujuan pembelajaran dapat dicapai atau tidak. Jika pembelajaran dapat dicapai, maka guru telah berhasil melaksanakan rancangan pembelajarannya. Namun, jika rancangan tidak berhasil dicapai, maka guru harus memikirkan atau mengganti rancangan pembelajarannya. Evaluasi dan penilaian sangat erat hubungannya. Untuk melakukan sebuah evaluasi, maka guru terlebih dahulu harus melakukan sebuah penilaian terhadap siswa. Penilaian itu bisa dilakukan dengan bantuan alat evaluasi atau instrumen evaluasi, yaitu tes dan non-tes. Baik, selanjutnya adalah pendahuluan. Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, dalam bahasa Arab al-takdir, dan dalam bahasa Indonesia berarti pemikiran. Akar katanya adalah value, dalam bahasa Arab al-qimah, dan dalam bahasa Indonesia berarti nilai. Baik, di sini saya akan memberikan contoh pengertian evaluasi menurut beberapa ahli. Menurut Uyong tahun 1974, ia mengemukakan bahwa evaluasi adalah sebuah proses untuk menggambarkan, memperoleh, atau menghasilkan informasi yang berguna untuk mempertimbangkan suatu keputusan. Selanjutnya, menurut Iman 2091 mengumumkan bahwa proses evaluasi adalah untuk mencoba menyesuaikan dan objektif dari awal hingga akhir pelaksanaan program sebagai dasar penilaian terhadap tujuan program. Baik, yang selanjutnya yaitu ada Edwin Wald and Gerard Wibron tahun 1977. Dia menjelaskan bahwa evaluasi sangat diperlukan sebagai tolak ukur guru dalam melihat kemampuan siswa. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Evaluasi penilaian merupakan salah satu aspek yang paling sulit dalam proses pengajar. Kesulitan yang paling sering dijumpai adalah kebingungan antara pengaruh penilaian dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada dasarnya, semua orang menganggap penilaian adalah sebuah tes-tes yang harus dikerjakan dengan benar dan sempurna untuk mendapatkan nilai yang diinginkan. Namun, siswa menganggap penilaian adalah ajang kompetisi untuk mengukur kepintaran antara teman sekelas. Semakin tinggi nilai yang didapat, maka semakin tinggi pula kepercayaan diri yang ia peroleh. Dalam hal ini, penilaian tidaklah berarti jika tidak tahu tujuan dari penilaian. Penilaian dapat berupa angka dari 1 hingga 100. Penilaian diharapkan mampu memberikan guru informasi terperinci yang dapat dibagi dengan orang tua peserta didik untuk mengetahui perkembangan anaknya selama 2 semester. Dalam proses penilaian, tes dan non-tes merupakan alat atau instrumen yang digunakan sebagai sarana penilaian untuk mengetahui apakah pembelajaran tercapai atau tidak. Standar kompetisi yang digunakan guru dan sebagai acuan untuk mengambil langkah selanjutnya. Berikut adalah pembagian alat evaluasi, yaitu jenis evaluasi. Yang pertama itu adalah tes.
Amir Dayenkusuma tahun 1998 menegaskan bahwa tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan tentang seseorang secara signifikan. Tes juga dapat diartikan sebagai berikut. 1. Tes adalah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Yang kedua, tes secara lisan, jawaban berupa lisan. Yang ketiga, tes secara tulisan. Yang keempat, tes dapat berupa objektif atau pilihan ganda, dapat juga berupa esai atau gabungan dari keduanya. Jenis-jenis tes yang ada di atas biasanya digunakan untuk menilai isi pendidikan, misalnya aspek pengetahuan, kecakapan, keterampilan, dan pemahaman pelajaran yang telah diberikan oleh guru selama periode tertentu. Yang kedua ada non-tes. Non-tes terbagi atas observasi, wawancara, studi kasus, skala penilaian, checklist, dan inventory. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah evaluasi dan penilaian sangat berguna dan sangat penting bagi guru dalam mengevaluasi sebuah materi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran berguna untuk mengetahui apakah tujuan akhir dari pembelajaran tercapai atau tidak. Dengan melakukan evaluasi, guru jadi mengetahui apakah rancangan atau metode yang ia gunakan berhasil atau rancangan atau metode yang ia gunakan tidak berhasil. Baik, saya rasa itu saja yang saya dapat sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.